Seorang remaja yang jatuh cinta dengan Bu dosen. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lois. Dia bekerja sebagai dosen, sekaligus kepala bidang kesenian di sebuah universitas. Kini, dirinya telah bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Meski begitu, mereka masih sering bertemu dalam beberapa kesempatan. Sepulangnya bertemu dengan Peter, Lois menghubungi salah satu mahasiswa yang baru lulus untuk membantunya menggelar pameran seni. Ia meminta pria itu untuk datang ke kantornya pada esok pagi. Keesokan harinya, Lois yang berada di kantor, ia dengan sabar menunggu mahasiswa itu. Singkat cerita, mahasiswa yang bernama Scott akhirnya datang. Ia langsung memberikan portofolio karyanya selama ini. Lois segera memeriksa berkas milik Scott. Lalu, mereka ngobrol seputar pekerjaan dan seni. Menurut Lois, Scott punya semangat yang sangat tinggi. Mereka terus ngobrol, hingga tak terasa hari mulai sore. Saat mau pulang, tiba-tiba Lois mengejar dan mengajaknya untuk lanjut ngobrol di kosnya. Singkat cerita, mereka sampai di kos. Lalu Lois mengajak Scott untuk bersantai sejenak, sambil menikmati segelas anggur. Mereka lanjut ngobrol, sampai membahas hal yang lebih personal. Karena hal ini membuat keduanya terbawa suasana, dan mereka malah kimpoy. Selesai istri, Scott meminjam telepon rumah Lois untuk memberi kabar pada ibunya. Sebelum Scott pulang, Lois mengajak Scott untuk bertemu lagi esok hari. Keesokan paginya, Lois dengan suasana hati yang berbunga-bunga cerita pada temannya kalau ia sedang dekat dengan seorang berondong. Setelah itu, Lois bertemu dengan Peter. Di sini, Peter cerita kalau ia sebenarnya kecanduan dengan adu mekanik. Peter mengaku sudah berhubungan dengan ratusan wanita. Bahkan, Peter juga berhubungan dengan beberapa pria. Mendengar cerita itu, Lois sangat kaget. Ia pun marah karena merasa telah dibohongi selama ini oleh Peter. Lois langsung mengusir Peter dari kosnya. Keesokan paginya, Scott kembali datang ke kos Lois. Ia melihat Lois yang sangat bersedih. Scott yang kebingungan lantas menghiburnya. Ia lalu berjanji akan berusaha membuat Lois bahagia. Mendengar hal itu, Lois seketika tertawa. Sejak saat itu, Lois benar-benar membuka hatinya untuk Scott dan siap memulai lembaran baru bersama berondong tersebut. Malam harinya, Scott dan Lois pergi dinner bersama. Saat mereka sedang asik bermesraan, teman Scott datang dan bergabung bersama mereka. Teman Scott cerita kalau Scott adalah seorang fuckboy yang baru saja PHP-in seorang cewek. Lois yang baru saja melihat pria itu gak terlalu ambil pusing dengan apa yang dia ucapkan. Namun setelah teman Scott pergi, Lois bertanya tentang cewek tadi. Scott lalu cerita apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sepik-sepik iblisnya, Scott terus merayu Lois, hingga mereka berdua terbawa suasana. Lalu mereka pindah ke kamar kos Lois. Mereka mulai ngobrol dari hati ke hati, dan membahas hubungan mereka secara serius. Dan tak lupa, mereka bercocok tanam. Pagi harinya, Lois terbangun sendirian. Ia mencari Scott. Namun pemuda itu telah pergi entah kemana. Lois lalu pergi ke rumah ibunya. Ia sangat kecewa dan sakit hati. Ia merasa kalau cuma di PHP oleh Scott. Dia menangis sambil curhat kepada ibunya. Ia merasa hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya. Lalu Lois pergi ke tempat misi sahabatnya. Di sini, Lois sebenarnya mau bertanya tentang kerjaan. Namun misi malah cerita kalau dia sudah bertemu dengan Scott. Bahkan mereka juga sudah kimpoy. Diketahui kalau dulu mereka berdua berbagi pacar, dan pacar mereka juga bernama Scott. Wajah mereka juga mirip. Namun kali ini, Lois tidak ingin berbagi Scott dengan misi. Lalu Lois pergi dari kos misi. Sepulangnya dari rumah misi, Lois bertemu dengan Scott yang sudah menunggu di depan kos. Lois bertanya, kenapa Scott ada di kos? Lalu Scott bilang, misi memberitahunya kalau Lois cuma main-main dengannya saja. Setelah bersenang-senang, nanti Scott akan dicampakkan Lois. Mendengar hal itu, Lois lalu cerita kalau dia dan Missy dulu punya pacar bersama, dan pacar mereka sudah lockout karena kecelakaan. Nama dan kepribadian pacar mereka sama persis dengan Scott. Oleh karena itu, Lois bilang kalau Missy ingin merebut Scott darinya. Scott lalu bilang kalau Lois harus move on dari masa lalu dan melanjutkan hidup yang ada di depannya. Lois bilang kalau bicara tak semudah praktek. Karena tidak ingin bertengkar, Scott pergi meninggalkan Lois begitu saja. Saat Lois masuk ke dalam kos, ternyata di dalam sudah ada Peter. Di sini Peter sekali lagi meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan.
Pagi harinya, Scott datang dan nyelonong masuk ke kos Louis. Di sini, Scott kaget melihat Peter sudah berada di sana. Lalu Scott dan Peter bertengkar karena keduanya sama-sama ingin di kos Louis. Namun, Peter memilih mengalah dan kemudian pergi dari kos Louis. Di sini Scott marah karena mengira Louis sudah tidur dengan Peter. Louis mengaku kalau Peter berada di rumahnya sejak tadi malam. Namun, mereka tak tidur bareng. Scott masih tak percaya. Dia juga menyinggung tentang Scott masa lalu Louis. Dia bilang kalau Louis cuma menganggap dirinya adalah Scott masa lalunya. Padahal, dia sangat mencintai Louis. Namun Louis malah gagal move on. Scott juga cerita kalau semalam dia tak bisa tidur karena memikirkan kata-kata Louis. Lalu dia pergi menemui Missy dan mengajaknya untuk Kimpoy. Hari berikutnya, Louis mengajak Missy untuk makan siang. Di sini, Missy cerita kalau dia iclik dengan Scott 2 ronde. Missy juga mengungkit kisah SMA, di mana ia selalu menang memperebutkan hati pria jika bersaing dengan Louis. Namun Missy menjelaskan kalau semua ini hanyalah prank yang sudah disusun oleh Missy. Ia sengaja melakukan semua ini karena Missy mau Louis kembali merasa jatuh cinta. Dan benar dugaannya, Louis benar-benar jatuh cinta pada Scott. Setelah percakapan itu, Louis memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter. Dia mengatakan pada Peter kalau mereka gak akan pernah bisa bersatu kembali. Setelah itu, Louis datang ke pameran seni hasil karya Scott. Di sana, ia terpukau dengan hasil karya Scott. Singkat cerita, Scott diterima bekerja di universitas yang sama dengan Louis. Scott lalu berterima kasih pada Louis atas semua bantuannya selama ini. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah tante-tante memang lebih menggoda. See you, jangan lupa subscribe dan jaga kesehatannya.